gitu. Jadi ketika ini itu yang saya tidak ketahui. Setelah saya belajar dari Pak Puji, akhirnya saya bisa tahu menata diri saya sendiri. Wow. Itu dulu yang saya dapetin. Malah ya. balik ke diri dulu. Jadi nggak langsung masuk ke apotekernya lagi nih. Ya, nih. saya Balik ke diri dulu berarti. Oke, karena harus saya tata kan yang tadinya karena pola makan saya rubah yang itu jadinya jadi tubuh saya itu saya baru tahu tubuh saya itu jadi lembab dingin yang kayak begitu. Nah, jadi akhirnya saya menata diri dulu. Setelah menata diri akhirnya saya baru merasa oh banyak loh orang di luar sana yang seperti saya yang ini loh yang saya yang tahu sedikit tentang herbal sekarang ternyata di luarnya mungkin banyak orang yang lebih tidak tahu gitu loh bagaimana mereka menata diri dengan ini untuk pola makan mereka sendiri. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu bilang oh saya ternyata sekarang lebih ke menata diri. Apa tuh yang pertama kali Ibu lakukan untuk menata diri? Pola makan. Pola makan. Iya, pola makan. Jadi saya sekarang tahu mana yang boleh buat saya dan ketika tubuh saya merasakan kok ada yang kurang enak, saya tahu oh ini lagi lembab, oh ini lagi begini. Jadi agak seperti apa sih? Jadi lebih tenang ya, lebih tenang. Kalau dulu mungkin kan ini, loh kenapa panik nih ya, kok saya ini, loh kenapa begini? Oh, iya. Kayak gitu. zaman dulu Bu ada buku mengapa begini, mengapa begitu gitu ya. Kalau sekarang dengan begitu kenal holistik jadi udah lebih tenang ya ketika lebih menghadapi tenang. sesuatu. Jadi kita bisa menata diri ketika kita merasa ini oh saya begini oh karena saya begitu gitu. Nah, jadi Ibu kan sudah belajar holistik ya 2016 dan kemudian kembali lagi nih ke dunia apoteker. Sekarang kembali lagi ya di dunia apoteker. Nah, apa nih Bu yang bisa Ibu amalkan dari holistik ini gitu ya ke dunia balik lagi nih ke dunia apoteker. Ada pengalaman apa Bu? Ya, kalau yang ini yang akan saya lakukan ya, karena kan setelah saya kembali dari tugas yang suami tugas ke daerah itu, saya baru mau buka kembali apotek saya. Oke. Gitu. Nah, dan mungkin saya lebih punya banyak bekal ya untuk memberikan, kan biasanya kan di apotek itu saya sebagai apoteker itu sebagai untuk orang konsultasi tentang obat. Jadi di situ mungkin banyak pilihan-pilihan herbal-herbal yang bisa ini dengan kondisi yang orang tersebut, tipe tubuh tersebut itu mungkin yang bisa jadi saya lebih ke arah nanti kalau ketika orang datang ke apotek Ibu nantinya Ibu bisa mengedukasi dulu ya sebenarnya butuh obatnya obat apa sih gitu dan sebisa mungkin kalau tadi saya tangkap dari Ibu mau diarahkan ke herbal nih gitu ya kalau memang dia berkenan untuk diarahkan ke herbal ya karena gitu. memang itu juga sebelum itu kan saya juga Ibu kan dari dulu memang udah sedang alami ya tadi apapun nama pelajarannya Bu kalau yang terkait pelajaran yang tumbuh-tumbuhan kimia bahan alam dulu tapi tetap kimia ya kalau di sana ya gitu ya. Ininya tetap kimia. Nah, oke. Bu, ini kan Ibu datang lagi ke Purwokerto ya. Terus kemudian Ibu mau belajar lagi gitu 2016 berarti baru datang ke sini lagi ya? Enggak, 2016 belajar terus ada lagi setelah itu belajar. Oh, pernah belajar lagi. Yang ininya mungkin ketika kemarin kita kan pandemi ya. Ketika pandemi terhenti di situ gitu ya. Nah, Ibu apa sih yang membuat Ibu bertahan di holistik dan pada akhirnya kita ke Purwokerto lagi nih belajar gitu kan ada pendalaman materi gitu. Karena holistik tuh untuk dipelajari nggak habis-habis ya. Masih ada ya ilmu ternyata ada lagi. Gitu. Iya kayak tadi ya terbaru, ibu-ibu tadi bilang ya katanya holistik tuh selalu ada koma di belakangnya gitu ya dan ada thriller-thriller yang bikin penasaran gitu ya gitu. Nah terkait satu hal aja Bu yang membuat Ibu tuh merasa ingin tahu di holistik satu hal aja Bu. Apa ya? Karena saya merasa nanti ini perlu buat saya ketika saya nanti ada di apotek gitu. Lebih memperkaya saya untuk bisa bekal untuk nanti konsultasi untuk memberikan konsultasi kepada ketika Ibu membuka apotek itu. Nah, dari yang Ibu rasakan ya. Dulu nih kita berbicara dulu ketika Ibu belum punya holistik dan sekarang Ibu punya holistik. Yang utama banget yang Ibu rasakan berbeda. Lebih percaya diri sedikit ya maksudnya. Percaya diri. Kalau tadi kan ketika sadar menata diri. Kalau sekarang yang lebih ya kita sudah banyak tahu dari Pak Puji dan apa yang ini mungkin itu yang akan saya bawa bekal untuk saya beri konsultasi. Oke. Bu, ini kan ada banyak sahabat holistik nih Bu. Tadi Ibu sudah cerita terkait
latar belakang, ternyata saya juga jadi agak amazed ya, ternyata ada seorang apoteker yang mau belajar holistik juga gitu ya. Saya tuh dulu berpikiran yang belajar holistik itu para terapis gitu ya gitu. Dan agak-agak minder saya juga waktu belajar karena saya juga bukan terapis fisik gitu ya. Saya berasal dari profesional coach, jadi dan ternyata saya ketemu ibu, dan ternyata ibu dari apoteker, ada ibu juga belajar holistik gitu ya gitu. Nah, apa nih Bu harapan ibu ke depannya dan rencana terkait dengan satu ilmu ibu seorang apoteker dan kemudian ibu bertambah ilmu di holistik gitu. Apa Bu harapan ibu ke depan? Saya harapannya ke depan ya, karena kan seperti ini juga kan kita yang lebih baik tuh yang punya banyak manfaat bagi orang ya. Oke. Banyak manfaat. Jadi kalau dengan saya belajar mungkin saya bisa lebih banyak memberikan edukasi, konsultasi kepada biasanya kan di apotek itu orang-orang pasien datang itu kan akan berkonsultasi dengan ini. Kalau apotek saya seperti itu, nanti berkonsultasi, yang pasien-pasien datang itu berkonsultasi dengan apotekernya. Oke, Gitu. berarti ibu lebih harapannya nanti ke depannya apotek ibu tuh bukan cuma tempat orang beli obat aja gitu ya. Kalau tadi saya tangkap ya, tapi juga untuk konsultasi. Nah, Bu, tadi terkait ibu sudah harapannya seperti itu. Apa yang bisa ibu sampaikan kepada para sahabat holistik, pesan dari ibu untuk para sahabat holistik? Ayo sahabat-sahabat holistik, kita menjaga pola makan. Pola makan. Karena itu kan bermanfaat bagi diri kita sendiri, dan ini kalau mau belajar holistik itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau mau ini kita mulailah dari diri kita sendiri, menata pola makan kita. Oke Bu. Ada yang kepo pasti nih kalau udah ibu bilang pola makan. Yang pasti kan pola makan holistik gitu ya. Nanti kalau dari sahabat holistik pengen nanya, wah Bu Echia nih udah ngajak para sahabat holistik untuk ayo para sahabat holistik kita belajar pola makan. Nah kemana nih kalau ada yang pengen ngobrol sama ibu? Kemana bisa menghubungi ibu? Apotek saya ada di Legenda Wisata di Ruko Newton Square. Itu silahkan kalau mau datang, kalau mau ini, dan nanti kita bisa diskusi, bisa konsultasi. Dan nomor telepon saya 0812 10 50 3791. Oke, baik Bu Echia. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ke depan itu tadi Ibu ya, semakin kita berumur kita semakin bisa menebar manfaat ya. Dan luar biasa dengan bertambahnya ilmu holistik. Mudah-mudahan tujuan Ibu untuk menebar manfaat itu akan semakin kuat dan ya lagi-lagi kita menginginkan semua masyarakat kita paham apa itu sih holistik gitu ya gitu. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya. Baik para sahabat holistik, itu bincang-bincang saya dengan ngobrol dengan Bu Echia, seorang apoteker yang wasilahnya kakinya bengkak terus malah jadi belajar holistik akhirnya dan ternyata memperkaya sebagai seorang apoteker. Baik, mudah-mudahan kalau memang apa yang kita bicarakan ini bermanfaat, silakan like and subscribe. Dan kalau seandainya memang tidak bermanfaat, silakan dislike. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol kita dengan para murid-murid dari Master Holistik di Purwokerto, Bapak Puji Hartanto. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ibu. Terima kasih ya. Sukses ya untuk kedepannya. Sama-sama, makasih.